kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dengan tema kali ini mengenai GERD, bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 6 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran kembali dengan Dr. Fitrinila Alresna SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Permata Depok. Kita sapa dulu Dr. Nila yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Nila. Waalaikumsalam, Mbak Rini. Kabarnya pasti baik ya? Alhamdulillah. Aku juga sehat, dokter. Alhamdulillah ya. Semoga pemirsa semua juga dalam kondisi sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita semua bisa menjaga kesehatan atau daya tahan tubuh kita dengan sangat baik gitu ya, dok ya. Iya. Hari ini kita juga mau belajar gitu mengenai GERD gitu ya, dok ya. Betul. Karena aku makin kesini tuh makin sering mendengar gitu ya, teman-teman yang bahkan di usia-usia sangat muda, usia-usia produktif, mengalami yang namanya GERD ini gitu, dokter. Jadi kan bisa dibilang, kok sebelumnya saya nggak ada keluhan seperti ini, tahu-tahu ada setelah periksa, terus katanya dokternya bilang nih kemungkinan GERD nih. Jadi sebenarnya GERD ini tuh pengertiannya apa dulu, dokter? Karena makin kesini makin banyak kejadiannya. Iya, jadi kalau secara definisi GERD itu merupakan suatu gangguan yang disebabkan karena isi lambung itu naik kembali ke kerongkongan. Jadi ada arus balik atau reflux dari isi lambung ke kerongkongan sehingga bisa menimbulkan gangguan-gangguan, gejala-gejala terkait dengan isi lambung yang kembali ke kerongkongan tersebut dan ada gangguan terhadap kualitas hidup pasien tersebut, kayak gitu ya. Nah, isi lambung tuh ada banyak, Mbak Rini, nggak hanya asam lambung aja yang menyebabkan gangguan ini. Produk-produk dari empedu pun itu dikeluarkan ke lambung. Selain itu juga enzim-enzim pencernaan seperti enzim pepsin, enzim pankreas yang sifatnya asam itu juga menjadi produk dari isi lambung. Nah, produk isi lambung inilah yang naik lagi ke atas dikarenakan ada gangguan di klep antara kerongkongan dan juga lambung. Jadi klepnya itu longgar seperti itu. Itu sih Mbak Rini secara keseluruhan. Orang taunya ada asam lambung aja, padahal tadi hasil dari empedu, pankreas segala macam itu merupakan isi yang di lambung itu juga. Betul, ya, dok ya. iya. Yang bisa naik lagi ke atas, harusnya tuh di dalam lambung itu aja ya, dok ya. Betul, iya. Oh, naik ke atas ke kerongkongan, timbul keluhan karena tadi ada masalah di klepnya itu gitu ya. Klepnya ini bisa ada masalah karena apa pemicunya, dok? Gitu. Karena banyak juga yang sebelumnya sepertinya tidak ada kenapa-kenapa nih gitu ya. Tahu-tahu kok baru belakangan ini. Berarti kan klepnya ini baru ada problem belakangan ini atau memang sebetulnya udah dari dulu akumulasi atau ada faktor resiko yang lain juga, dok? Iya. Jadi ada faktor risikonya. Jadi sebenarnya dalam kondisi normal, klep ini memiliki tekanan yang kuat sehingga dia itu tidak ada penghubung antara kerongkongan dengan lambung. Jadi benar-benar terkunci. Pada contohnya kita sedang menelan makanan, baru tekanan di klepnya itu melemah. Akhirnya makanan dari kerongkongan bisa turun ke lambung. Nah, faktor-faktor resiko yang menyebabkan klep ini lemah kondisinya pada saat kita sedang tidak makan itu ada banyak. Contohnya adalah obat-obatan. Banyak obat-obatan yang menyebabkan tekanan di klepnya itu menjadi melemah. Itu contohnya obat-obatan pada pasien-pasien asma. Ya, itu banyak ngebuat klep melemah sehingga asam lambung naik ke atas. Obat-obatan pasien jantung itu bisa menyebabkan klep melemah. Lalu pola makan, ya, pola makan yang menyebabkan seperti ini contohnya adalah yang coklat, keju atau dairy produk yang lain, itu banyak menyebabkan alkohol, ya. Lalu lifestyle yang lain contohnya merokok seperti itu. Dan yang paling penting lain itu adalah hormon, ya, pada wanita terutama. Kenapa ibu hamil tuh sering mengalami GERD? Karena itu hubungannya sama hormon progesteron pada ibu hamil yang tinggi itu menyebabkan tekanan klep tersebut melemah. Lainnya itu adalah obesitas, ya, obesitas atau berat badan berlebih. Kenapa bisa menyebabkan katupnya menjadi lemah? Karena obesitasnya itu menyebabkan tekanan di dalam perut tuh meningkat. Jadi otomatis klepnya pun ada dorongan dari bawah menyebabkan dia mudah untuk terbuka.
umumnya faktor resikonya itu Mbak Rini. Banyak ya, aku banyak. masih inget gak ya? Jadi kalau memang dia sedang mengkonsumsi obat-obatan karena ada penyakit tertentu yang mendasarinya, kemungkinan tadi bisa membuat faktor resiko ya, jadi melemahnya si klep. Atau mungkin tadi faktor berat badan berlebih, si obes, ibu hamil karena ada pengaruh hormon tertentu, atau yang tadi lifestyle merokok tadi begitu. Betul. Ya dok ya. Tapi sebetulnya begini dokter, karena kan makin kesini makin banyak tuh karena memang lebih karena tadi yang lifestyle-nya ini, atau memang ada juga faktor genetik juga barangkali, karena ada juga mungkin anak kecil gitu ya, kok ada keluhan yang mirip-mirip GERD seperti dialami oleh orang dewasa gitu. Apakah mungkin bisa aja ada kelainan katup atau klep ini bawaan sejak lahir begitu, atau sejak kecil gitu, bagaimana itu dokter? Ya, jadi memang selain permasalahan lifestyle, lalu hormon, kelainan anatomis atau struktur dari saluran pencernaan ini juga bisa mempengaruhi terjadinya GERD. Contoh misalkan si klepnya itu ukurannya pendek, ya. Misalkan ukurannya pendek itu menyebabkan tekanannya gampang melemah. Lalu ada yang namanya hiatus hernia. Jadi antara rongga kerongkongan kan letaknya di rongga dada ya. Sedangkan lambung di rongga perut dibatasin oleh otot pernapasan namanya diafragma. Nah, itu tuh kayak ada semacam bolongan yang menyebabkan si kerongkongan bisa menempel dengan si diafragma. Nah, si klep itu letaknya tepat di bawah si diafragma ini nih. Nah, kalau misalkan hiatus hernia, jadi hernia kalau kita kan lihat ada benjolan hernia di sini ya, kalau laki-laki ya. Kita tahu Nah, ini tuh hernianya terjadi di dalam. Ada sebagian dari bagian lambung yang masuk ke atas, menonjol ke dalam rongga dada gitu. Itu karena ada bolongan di situ yang longgar. Sehingga kalau misalkan ada kelainan struktur seperti itu, otomatis klepnya pun ketika dia bergeser posisinya itu bisa menyebabkan GERD ini seperti itu. Jadi memang anak-anak pun bisa terjadi karena tadi kelainan anatomis, kelainan struktur itu masih bisa terjadi. Ini gitu ya. Tapi kejadiannya masih jarang ya dok ya? Jarang seperti itu. Kalau nggak di anak-anak biasanya di usia tua yang hernia kayak gini tuh. Tapi sebenarnya gini, kalau kita bicara GERD ini kan orang kan pasti ini bisa disembuhkan dalam artian tuh bagaimana sih gitu kan pengertian atau target dalam tanda kutip sembuhnya, karena kan ada yang bilang ya ini seperti seumur hidup, yang penting bagaimana kita mengelolanya gitu ya dok ya. Karena atau mungkin si klepnya ini bisa diperbaiki sampai betul-betul dia kuat sehingga si asam lambung atau isi lambung itu tidak naik ke kerongkongan sehingga menimbulkan sensasi yang tidak nyaman nih di pasien gitu. Bagaimana dok? Ya, jadi memang sifatnya kambuh-kambuhan ya, kecuali memang terapi yang paling bagus adalah dengan pembedahan. Itu memang udah yang paling high level banget deh. Kalau sampai pembedahan itu kemungkinan untuk berulangnya lagi itu sangat kecil, tapi jarang memang orang yang langsung ngambil tindakan bedah. Biasanya mereka step by step dulu. Yang pasti tetap modifikasi gaya hidup itu menjadi yang utama gitu. Kalau dengan modifikasi gaya hidup aja sudah oke, berarti nggak perlu sampai pengobatan minum. Tapi pada umumnya karena kita sulit mengatur pola hidup, biasanya tetap dibantu dengan menggunakan mungkin paling sering obat, orang bilangnya obat lambung. Obat lambung tuh ada banyak memang dan semuanya berperan terhadap GERD. Cuman ada tingkatannya ya, yang tingkatannya itu ada yang kalau dikasih poin ya efeknya itu hanya memberikan positif 1, positif 2 dan lain-lain. Yang paling bagus tuh sebenarnya adalah golongan PPI. Ya, PPI itu adalah obat yang membantu menurunkan jumlah asam lambungnya kayak gitu. Jadi pengobatannya sebenarnya kalau baru pertama kali terdiagnosis dengan GERD itu pada 2 minggu pertama itu akan diberikan selain modifikasi gaya hidup, PPI-nya diberikan dosis ganda dibandingkan dengan kalau kita sedang tidak mengalami gejala GERD gitu. Jadi cuma lambung biasa gitu. Jadi 2 minggu itu akan diberikan PPI dosis ganda sampai dengan 2 bulan. Jadi kalau misalkan pun keluhannya itu sudah perbaikan, jangan di stop karena memang itu sedang dalam program terapi. Jangan di stop ya. Betul. Yang memang dosis ganda itu hanya 2 minggu awal. Nanti kalau misalkan sudah perbaikan setelah 2 minggu awal, selanjutnya dikasih dosis pemeliharaan. Cuman
cuman satu kali sehari saja maintenance gitu. Nah baru nanti setelah 2 bulan kalau benar-benar kualitas hidupnya sudah membaik, gejalanya sudah hilang gitu ya, itu baru on demand. Kalau ada keluhan baru diobati dengan obat PPI tersebut. Tapi jelas lifestyle itu harus tetap dijaga walaupun sudah lewat dari 2 bulan. Termasuk pemilihan makanannya betul. gitu. Tadi kan coklat yang mengandung apa alkohol tadi ya? Ya alkohol atau keju, lemak itu tuh emang harus pedas, bagaimana asam. jelas. Itu juga mencetuskan kekambuhan dari GERD-nya ini. Kekambuhan gitu ya. Betul. Terus juga bagaimana mengolah stres juga ya. Biasanya kalau udah ada keluhan kan pasti tidurnya tak nyaman. Betul terus juga sekali Mbak Rini. mengganggu aktivitas, jadi mengganggu pikiran juga, jadi beban juga, beban tersendiri begitu. Jadi itu bagaimana nanti mengolahnya itu termasuk bagian dari treatment juga ya tadi ya dok ya, maintenance-nya tadi ya dok ya. Oke dokter, untuk lebih detailnya lagi seputar apa saja sih gejala GERD itu ya dok ya, yang mungkin ada variasinya juga yang kita nggak tahu, ditahan dulu, nanti mohon dijelaskan di segmen selanjutnya ya dok. Baik, ya. ya. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih bersama dengan Dr. Fitri Nila Alresna SPPD, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Permata Depok, masih membahas mengenai GERD. Dan Dr. Nila dilanjutkan kembali ya. Tadi aku mau dokter menerangkan ke kita semua sih, sebetulnya GERD itu kan tadi kan naiknya asam lambung ke kerongkongan gitu ya. Jadi kan logikanya sepanjang ini dong gitu ya dok ya. Tapi sebetulnya untuk lebih detailnya lagi seperti apa gejalanya, mungkin nanti ada slide juga yang bisa dokter paparkan lebih detail ya. Nah slide pertama ini tentang apa dulu nih? Oh tidak langsung gejala tapi pengertian dari definisi. Kenapa ada istilahnya GERD? G-nya itu apa, E-nya itu apa, R-nya apa, D-nya apa dokter? Jadi ini memang singkatan ya. Jadi GERD itu kepanjangan dari gastroesophageal reflux disease. Gastro itu lambung, esophageal itu kerongkongan, reflux itu arus balik, dan disease itu penyakit ya. Jadi ini merupakan suatu gangguan di mana isi lambung itu reflux kembali ke kerongkongan dan terjadinya tuh berulang kali. Isi lambung ya, tadi aku bilangnya betul. asam lambung. Padahal selain asam lambung ada enzim segala macam tadi ya. Dan menyebabkan gejala, gangguan pada pasien serta komplikasinya yaitu mengganggu kualitas hidup pasien tersebut. Mengganggu kualitas hidup. Mengancam nyawa tidak ya dok ya? Sebenarnya tidak mengancam nyawa, tapi kualitas hidup yang dimaksud seperti ini gangguan tidur seperti itu kan, atau mungkin sedang bekerja dan lain-lain tiba-tiba GERD-nya bisa kambuh di tengah pekerjaan, itu juga mengganggukan kualitas dari pekerjaan mengganggu pasien. Produktivitas betul sekali. Ya. Ya bisa dibayangkan sih kalau kita jadi sering cuti misalnya, atau mungkin tadi tertunda pekerjaannya, sekolahnya, kuliahnya segala macam, kan bisa aja dialami oleh segala usia tadi ya dok ya. Oke, coba slide berikutnya lagi tentang apa? Nah, ini sih sebenarnya mau menggambarkan aja secara struktur ya. Itu kan dari mulut ya, dari mulut dia turun ke kerongkongan, lalu yang paling bawah itu lambung. Nah, GERD itu permasalahannya selain diisi lambungnya itu adalah itu kayak ada semacam tali itu di situ ya, yang di bawahnya itu adalah klep yang saya maksudkan. Klep atau cincin bertekanan. Kalau misalkan pada GERD, klep yang di antara kerongkongan itu yang panjang dan lambungnya itu lemah dia, sehingga isi lambungnya naik lagi ke atas ke kerongkongannya. Seperti dinding pembatas ya, atau pintu, apapun istilahnya itu. Tapi istilahnya ini untuk membatasi supaya si isi lambungnya itu tuh tidak naik ke atas lagi gitu Mbak Rini, ya. Kayak gitu. Coba next lanjutnya tentang apa nih? Nah gejala tadi kan bermacam-macam. Orang sering bilang ya ada sensasi rasa terbakar di atau nyeri dada yang seperti apalah gitu. Betul, ya, sulit dideskripsikan buat orang yang belum pernah mengalami ya, tentunya kan masih menduga-duga aja. Tapi ini berdasarkan literatur, gejala itu ada yang di esofagus atau ekstra esofagus. Maksudnya apa nih dok? Secara rinci bagaimana? Jadi maksudnya esofagus itu di kerongkongan ya, karena tadi letaknya kerongkongan itu adalah sepanjang dari rongga dada, jadi otomatis itu ketika GERD-nya kambuh, itu rasa panasnya dimulai dari ulu hati, daerah lambungnya, dan
dan naik ke arah dada gitu. Jadi heartburn, panas di belakang dari tulang dadanya seperti ini. Ada yang kadang mengeluhkan tapi nyeri dadanya bukan nyeri dada jantung, berbeda gitu ya. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Kadang juga keluhannya disertai dengan sesak karena heartburn-nya ini, lalu sulit menelan. Sulit menelan itu biasanya karena arus baliknya itu berulang kali, itu terjadi struktur. Struktur itu adalah elastisitas dari dindingnya itu berkurang. Ya, jadi agak sedikit keras sehingga menyebabkan orang tuh sulit menelan. Bahkan ada nyeri. Nyeri itu karena ada perlukaan ya, erosi gara-gara si asam lambung kan sifatnya kan menyebabkan erosi. Lalu yang di luar dari kerongkongan itu ya karena ada arus balik jadinya kadang mulut pahit, rasa asam di mulut, di lidah, gigi ngilu karena terpapar terus dengan asam lambung, kembung, bunah kenyang. Nah, ini suara serak nih karena ada refluksnya yang tadi masuk ke saluran napas bagian atas ya. Jadi laringitis, radang pada laring. Lalu kadang pasien juga batuk-batuk kronis gitu kan, lama batuk kok nggak sembuh-sembuh, ternyata karena asam lambung GERD ini. Lalu kadang suka infeksi saluran atau telinga bagian tengah, jadi terlalu naik, betul, gangguan tidur. Dan sebenarnya kalau misalkan GERD ini keluhan nyeri ulu hatinya itu nggak dominan, serta mualnya itu tidak dominan. Jadi ketika ada nyeri ulu hati dan ada mual yang dominan, harus dipikirkan ini bukan hanya GERD gitu, pasti ada masalah lambung lainnya yang memicu dia naik ke atas menjadi GERD, kayak gitu. Tapi ini menarik ya, ternyata tadi keluhannya bisa dari otitis media gitu kan, supuratif kronik atau apa gitu ya, atau mungkin yang tadi di area kerongkongannya lebih spesifik, atau di giginya segala macam ya, jadi bisa apa ya, saling terkait juga begitu ya dok ya. Oke, coba slide berikutnya dulu kita habiskan, kita tuntaskan. Faktor resiko tadi sudah disebutkan ya di awal ya dok ya. Betul. Jadi ada yang bisa kita apa sih istilahnya dok? Intervensi ya dok ya, kalau faktor resiko itu, atau mungkin bagaimana penjelasan lebih detailnya lagi? Ada yang memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi juga begitu ya dok ya? Sebenarnya yang ini yang bisa diintervensi itu ya tadi obat-obatan kan, jadi coba obat-obatan asmanya itu dikurangi dosisnya atau bahkan dihentikan, hanya mencari faktor risiko pencetus asmanya gitu kan. Makanan minuman ini jelas bisa diintervensi dengan pola hidup sehat. Rokok juga bisa di stop, ini bisa diintervensi. Cuman kalau hormon sendiri ini agak sulit ya, karena memang sulit pada ibu hamil kita mengatur hormon dan lain-lainnya. Menopause sendiri juga tidak semuanya menopause menyebabkan GERD. Biasanya menopause yang ibu-ibu yang mendapatkan terapi estrogen itu yang biasanya muncul GERD-nya. Obesitas ini bisa dikontrol dengan menurunkan berat badan. Struktural pun sebenarnya bisa dikontrol, tapi dengan pembedahan sebenarnya tadi saya bilang ya. Kalau misalkan memang ada kelainan anatomis dengan obat-obatan atau lifestyle saja itu biasanya tidak cukup untuk mengontrol gejala kayak gitu. Gangguan gerakan lambung dan kerongkongan pun itu sebenarnya bisa diintervensi dengan obat-obatan kayak gitu. Itu seputar gejala ya. Memang untuk lebih detailnya lagi, ini apakah memang gejala murni karena GERD atau mungkin ini mirip-mirip dengan gejala penyakit lain gitu ya dok, itu memang harus dipastikan dengan konsul langsung ke dokter ya dok ya. Dan mungkin ada pemeriksaan spesifik juga barangkali ya dok ya. Coba slide selanjutnya ini tentang apa setelah kita memahami faktor resiko. Nah ini untuk memastikan ini benar GERD atau ada tanda-tanda yang perlu kita khawatirkan lagi sih yang lain gitu ya, atau mungkin ya nggak usah terlampau cemas, yang penting modifikasi lifestyle aja karena ternyata memang ya karena GERD karena akibat lifestyle-nya tadi begitu dokter. Betul. Kira-kira bagaimana dok? Ini kok ada tes yang apa ini maksudnya dok? Ini jadi ini membantu sekali sih, membantu pasien dalam menegakkan diagnosis GERD. Jadi ini ada kurang lebih 6 pertanyaan yang akan ditanyakan terkait gejala GERD dalam 7 hari terakhir. 7 hari terakhir? Betul. Ada poin-poinnya. Jadi seberapa sering mengalami rasa panas di bagian belakang dada, seberapa sering mengalami tidak nampak ya dok tulisannya. Iya, kecil sekali saya juga. Kecil sekali, tapi intinya ada beberapa pertanyaan terkait gejala yang tadi sudah kita bahas mengevaluasi seminggu terakhir ini keluhannya apa saja yang dirasakan gitu ya dok. Iya, nanti kan di total tuh scoringnya dikatakan GERD kalau memang scoringnya itu lebih dari sama dengan 8 kayak gitu. Jadi memang sudah pasti ini sangat membantu sekali dan bisa di search di Google seperti biasa. Carilah sumber yang memang terpercaya supaya kita bisa bantu evaluasi diri
di rumah dulu begitu ya dok betul, ya. Iya betul sekali. Tapi kalau seminggu terakhir ini saya tidak kenapa-kenapa, tapi 2 bulan lalu atau sebelumnya lagi udah sering sekali nih seperti itu gitu dok. Tapi sekarang lagi fase tenang-tenang aja nih. Nah itu kita bagaimana dok? Apakah mungkin menyikapinya agak lebih santai sedikit, relax sedikit, tidak terlampau agresif atau bagaimana? Itu akan menentukan bagaimana treatmentnya juga nggak sih dari gejala atau scoring yang tadi ditemukan tadi dok? Iya pasti. Karena kalau misalkan dulu pernah dirasakan tapi saat ini tidak dirasakan, mungkin remind dari dia juga kesulitan mengingat dalam waktu itu tuh keluhannya berapa lama dia rasakan. Itu kan kalau sudah berbulan-bulan yang lalu memang memorinya juga agak sulit diingat. Jadi kita agak sulit untuk mengevaluasi dengan menggunakan kuesioner tersebut ya. Tapi memang kalau dikatakan tidak perlu agresif ya memang tidak perlu agresif karena tidak ada yang mengancam nyawa saat itu. Iya. Jadi bukan agresif dong istilahnya, apa ya? Ketergesaan kayak gitu. Kalau tapi tetap wajib kalau misalkan itu pernah ada keluhan untuk mencegah biar keluhan itu tidak berulang kembali itu konsultasi dengan dokter spesialis agar kita bisa mencari tahu nih apakah benar yang waktu itu tuh ke arah GERD. Apakah bisa dengan menggunakan scoring tadi bisa, tapi memang memori dari pasien yang harus kita kejar, anamnesis ke belakang kayak gitu. Kalau keluhan itu biasanya datang berapa lama sih dok? Apa memang subjektif juga ya? Ada yang memang sebentar tapi sering gitu ya dalam, atau memang selama seminggu keluhannya seperti itu gitu. Jadi kan orang kan ya kalau udah seminggu ya pasti nggak nyaman, tentunya pasti akan cari tahu dong ini apa yang sedang terjadi di saya. Kecuali yang hilang timbul dan tidak terlalu parah gitu sensasi rasa terbakar. Jadi orang tidak terlalu khawatir juga. Nah itu bagaimana itu dokter? Jadi sebenarnya memang itu berbeda-beda tiap orang karena orang juga kadang sudah banyak cari informasi sendiri dari Google. Jadi suka ada self medication sendiri tuh. Self medication. Iya, entah dengan menggunakan obat-obatan, dibilang obat lambung dok, obat lambung seperti ini. Kalau perbaikan ya berarti memang sebenarnya kalau respon itu ada hubungannya dengan isi lambung, asam lambung. Tapi apakah benar-benar GERD? GERD itu juga nggak bisa gampang didiagnosis sih, karena yang tadi saya bilang gitu. Berbeda dengan dispepsia. Kalau orang bilang lambung sebenarnya itu hanya dispepsia saja. Keluhannya hanya seputar di ulu hati, klepnya masih bagus. Tapi ketika ngomongin GERD nggak hanya ngomongin isi lambung, tapi klepnya ini yang harus kita evaluasi gitu. Salah satunya dengan kuesioner tadi, dengan PPI test yang tadi. PPI test yang tadi. Lalu nanti ada pemeriksaan tambahan lainnya sih, misalkan diukur tekanan dari si klepnya itu bagaimana kayak gitu. Jadi kalau dikatakan saat ini pemeriksaannya itu banyak, memang banyak, tapi yang standar yang tadi saya sampaikan, PPI test sama GERD questionnaire. GERD questionnaire. Oke. Coba disapa dulu sebentar ya teleponnya. Baik, halo. Halo, dengan siapa di mana? Jika tidak terhubung. Oh ya, sudah terhubung ya. Halo? Ya, saya Sahril di Bekasi. Usianya berapa Bapak? Usia 51 tahun. Alhamdulillah, Pak Sahril usia 51 tahun dari Bekasi. Ingin bertanya apa kepada dokter Nila? Langsung ya. Oke, dok, Assalamualaikum, saya tanya dok ya. Iya Pak. Saya mau setahun. Jadi gejala saya itu sakit di dada dok. Sakit di dada, naik itu bertahap ya. Seperti heartburn itu, seperti itu. Jadi ciri-cirinya itu dia naik, ngilu di gigi, terus sakit minta ampun sakitnya ya, panas. Itu bisa-bisa sekitar 10 menit. Nah, terus dia turunnya bertahap juga turun, tek. Nah turun itu. Tapi sebelum dia turun itu saya agak tersiksa juga ya. Itu proses itu bisa sekitar 10 menit ya, 5 menit lah ya. Terus saya udah ke labor, CK jantung saya itu 402. Apanya? Apa jantungnya CK jantung. Enzim jantung. Oh, enzim jantung. Ya, itu 402. Yang mau saya tanyakan gini, apa saya itu kena GERD, apa saya kena jantung Bu ya? Saran-saran ke depannya juga mungkin pemeriksaan ke bagian apa begitu ya, ke dokter spesialis mana juga ya, saran ya dok ya. Dokter ingin tanyakan dulu kepada Pak Sahril,
Pak Syahril, selain ini GERD atau tadi masalah jantung, Pak Syahril ada faktor resiko jantung nggak? Kayak misalkan hipertensi, diabetes, kolesterol, atau mungkin merokok seperti itu? Saya nggak ngerokok, saya olahraga, saya olahraga hampir tiap hari. Cuman saya tensi saya dikasih obat tensi ya. Terus saya udah tes jantung itu saya udah ikutin semua tes jantung, EKG, terus lari segala macam itu ronsen jantung itu saya nggak ada gejala jantung. Iya, oke. Nggak ada gejala, saya udah ikutin 2 kali periode. Bahkan yang terakhir saya dicek EKG itu normal lah ya, normal seperti itu. Baik. Bisa langsung tanggapannya kalau begitu untuk Bapak Syahril, Dok. Jadi kalau dari gejalanya Pak Syahril ini memang ke arahnya GERD ya, ke arah GERD, karena kalau misalkan sesak dikarenakan jantung itu biasanya tidak terasa terbakar, cuman dia tuh rasanya berat kayak semacam terikat. Kalau perempuan mungkin kayak pakai stagen katanya kayak gitu, berat rasanya seperti tercekik, mungkin GERD juga bisa tercekik, ditekan, ditindih di tengah-tengah sini, dan biasanya juga dijalarkan. Nah itu yang paling penting kalau pada jantung tuh biasanya keringat dingin dijalarkan ke lengan kiri atau bahkan ke punggung belakang seperti itu. Tapi kalau misalkan rasa heartburn-nya itu dari GERD biasanya muncul setelah makan, ya setelah makan porsi besar atau makanan-makanan pencetus tadi, atau biasanya karena rebahan, ya karena rebahan. Jadi kalau gejalanya itu berhubungan dengan setelah makan atau rebahan, heartburn, gigi ngerasa ngilu, mulut asam pahit, itu jelas ke arah GERD. Kalau jantung biasanya munculnya itu ketika sedang beraktivitas, ya. Ketika sedang beraktivitas karena kan pompa jantung tuh lagi kuat-kuatnya tuh. Jadi sehingga muncul keluhan sesak, nyeri dada seperti itu yang khas terhadap jantung, dan biasanya dia membaiknya bukan dengan obat-obatan lambung, membaiknya dengan istirahat, dengan obat-obatan yang biasanya ditaruh di bawah lidah tuh kalau orang-orang jantung ya. Jadi membaik bukan dengan obat-obatan lambung kalau itu jantung. Cuman tadi kayaknya kalau dari gejala sepintas saya lihat ini memang ke arah GERD dari Pak Syahril tadi. Kayak gitu. Dan saran berarti kan tadi kan ini bagian mana nih pemeriksaan lebih lanjutnya begitu ya, Dok ya. Mungkin juga pemeriksaan penunjang barangkali. Tapi juga tadi bantu evaluasi juga diri sendiri. Sebelumnya ini apa habis makan terus langsung tiduran, rebahan. Jadi ada posisi tertentu yang membuat tadi keluhannya tuh spesifik, tadi bertahap naik 10 menit terus turun lagi juga pelan-pelan sampai tadi gigi ngilu-ngilu juga kan ya, ada sensasi terbakar juga. Nah ini bagaimana dokter langkah-langkah ke depannya juga saran dokter? Saran saya memang yang pertama tetap konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam ya. Nanti ketika dalam evaluasi dengan dokter penyakit dalam itu ada tanda-tanda misalkan EKG-nya sedikit menyimpang, karena kan EKG untuk screening awal sekali lagi ya, belum tentu signifikan sekali menandakan ada masalah jantung. Kalau kita dengan menggunakan pengobatan dengan dokter penyakit dalam kok ini masih kambuh-kambuhan, keluhan seperti ini, nanti biasanya kami akan konsultasikan juga ke dokter jantung, spesialis jantung. Tapi terkait dengan EKG yang dalam batas normal, biasanya juga mungkin tidak akan dilakukan EKG lagi, tapi akan dilakukan pemeriksaan lainnya di bidang jantung. Cuman kalau misalkan dari penyakit dalam sendiri, kalau dengan menggunakan PPI itu tidak respon, itu bisa dilakukan pemeriksaan endoskopi, saluran cerna atas untuk memastikan GERD-nya ini seperti itu. Nah bicara seputar endoskopi, ini ada slide ya tentang endoskopi ya. Kalau tidak salah slide-nya itu setelah pemeriksaan yang tadi PPI test, coba selanjutnya tentang apa ya? Nah iya ini. Endoskopi ini tanda alam. Kapan sih kita, jangan nggak semua ada keluhan ini, endoskopi aja gitu kan. Ya, kan juga harus pertimbangan juga perlu atau enggaknya, terus belum lagi biaya juga ya kan. Jadi kalau tidak perlu tidak usah gitu ya, Dok. Tapi kalau perlu memang jangan ditunda-tunda gitu kan. Jadi bagaimana dokter? Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini kan kita perlu pertimbangan matang nih sebelum melakukan tindakan apapun begitu, Dok. Jadi memang endoskopi itu tidak menjadi rutinitas di awal ketika terdiagnosa GERD. Tapi memang ada indikasinya. Salah satunya tadi yang dikatakan oleh saya, kalau misalkan tidak respon dengan pengobatan
PPI tersebut, maka endoskopi itu menjadi pilihan. Lain-lainnya adalah ini, misalkan sulit dan nyeri telan yang progresif. Ya, kalau sulit dan nyeri telan baru di awal-awal saja, respon dengan pengobatan itu bahkan tidak perlu endoskopi. Tapi kalau progresif semakin berat keluhannya, maka endoskopi jadi pilihan. Lalu tiba-tiba terjadi weight loss nih, berat badan turun, tapi penyebabnya nggak jelas. Kenapa? Kalau karena itu sudah mengganggu berat badan, sehingga misalkan pasiennya jadi underweight dan lain-lain, malnutrisi dan lain-lain, itu wajib untuk endoskopi. Anemia yang baru diketahui ya, khawatirnya memang kenapa? Khawatirnya ada perdarahan nih, karena terlalu sering terpapar dengan asam, sehingga terjadi perlukaan dan terjadi perdarahan saluran pencernaan. Dan kalau keluarganya ada riwayat kanker lambung atau kanker kerongkongan, itu memang menjadi pilihan untuk diendoskopi. Lalu penggunaan OAINS itu adalah obat anti nyeri ya. Biasanya kalau orang di masyarakat itu bilangnya obat rematik dok untuk ngurangin pegel-pegel. Nah kalau misalkan ada penggunaan itu dalam jangka lama ya, 3 bulan, 6 bulan, maka endoskopi jadi pilihan. Dan yang terakhir adalah usia ya. Usia 55 tahun itu ada GERD, maka wajib untuk dilakukan endoskopi. Atau lebih muda nih, 40 tahun di daerah yang memang tinggi angka kanker lambungnya, itu wajib untuk dilakukan endoskopi. Wah, kayak ini gitu. artinya kemungkinan resiko-resikonya gitu, dilihat dari tadi ya apa, red signs-nya itu tadi ya dok ya, atau warning signs-nya begitu ya dok ya, supaya kita juga jangan terlampau cuek juga ya dok ya. Kalau memang apalagi tadi ada faktor resiko usia, ada mungkin riwayat dari keluarganya, ada keluhan seperti ini, yang apalagi tadi ada di merah-merahin tuh ya dok ya, ada tiga keluhan ya kalau nggak salah tadi betul, ya. Nah itu kita harus patut waspada dan pikirkan yang seputar endoskopi tadi begitu ya dok ya. Oke, ada lagi slide selanjutnya sebelum kita masuk ke pertanyaan email ya. Oke, tadi pertanyaan telepon sudah ya, sekarang giliran pertanyaan email nih, mohon diberi tanggapan satu persatu ya dokter. Bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Formatnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasiennya yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya. Pertanyaan pertama dari email ini dari Mbak Prilita Nur Intan, 22 tahun dari Palmerah, Jakarta Barat. Dok, saya mau tanya, saya pernah divonis di salah satu RS di Jakarta Barat terkena penyakit GERD. Tapi terkadang saya sering merasakan jantung berdebar disertai sesak saat berbaring. Posisi tidur ya dok ya tadi ya. Juga rasa tidak enak di atas perut atau ulu hati. Bagaimana cara mengatasi keluhan saya dokter? Terima kasih. Ini GERD aja atau ada apa tadi? Emah ya, dispepsia ya dok dispepsia. ya? Kalau dispepsia tuh apa sih, klepnya belum tidak bermasalah ya dok ya? Klepnya tidak bermasalah. Jadi mungkin ini supaya kita juga makin paham bedanya apa. Karena orang sering menyamakan gitu dok antara GERD dan MAH itu karena mungkin keluhannya itu katanya mirip-mirip gitu ya dok ya. Jadi sering dianggap satu keluarga, memang satu keluarga gitu dokter. Jadi bagaimana dokter penjelasannya dan bagaimana solusi mengatasinya, apalagi usia masih 22 tahun ya. Nah ini kan masih sangat muda dokter. Bagaimana tuh dokter? Jadi kalau melihat dari emailnya tadi, kalau misalkan kalau dispepsia itu nyerinya hanya seputar di perut bagian atas saja ya, tadi saya bilang ya. Tapi kalau misalkan GERD, dia sudah pasti ada hubungannya dengan gejala-gejala atau keluhan di seputar kerongkongan. Tadi kan dikatakan sesak, berdebar, terutama pada saat berbaring. Kayaknya ini nggak hanya dispepsia saja nih, tapi ini sudah sampai ke GERD karena klepnya sudah mulai masalah. Kalau menanyakan mengenai bagaimana penanganannya, mungkin sudah pernah tadi kita bahas sama Mbak Rini sebelumnya ya, bahwa yang paling penting pertama itu adalah modifikasi gaya hidup ya. Dipantau kembali kalau misalkan memang berat badannya berlebih, berat badan diturunkan. Kalau misalkan memang obesitas juga kejar IMT atau indeks massa tubuh yang ideal seperti itu. Lalu yang kedua yang tadi saya sebutkan, kalau misalkan makan jangan terlalu porsi yang besar, hindari makan makanan yang mencetuskan terjadinya GERD ini seperti keju yang berlemak, coklat gitu kan. Hindari alkohol, hindari rokok. Juga pesan yang paling penting sebenarnya makan malam terakhir itu kurang lebih 2-3 jam sebelum tertidur. Nah, ya. itu dia. 2-3 jam sebelum tertidur, dan kalau memang ada keluhan sebaiknya dilakukan elevasi atau peninggian posisi kepala pada saat tidur ya. Itu untuk mempertahankan tetap ada gravitasi sehingga asam lambung tidak naik ke kerongkongan. Kurang lebih ya 15-20 cm itu mungkin sekitar 1-2 bantal ya ditinggikan seperti itu untuk mengurangi gejala. Kalau misalkan dengan lifestyle itu belum perbaikan, memang
maju ke PPI tadi yang saya bilang. Jadi itulah penanganannya untuk GERD seperti ini. Tetap modifikasi gaya hidup itu yang pertama kali Mbak Rini, kayak gitu. Oh iya, tadi kan disertai sesak saat berbaring. Ya mungkin perhatikan tadi jam makan terakhirnya itu paling tidak 2-3 jam sebelum tidur gitu. Betul, ya. ya. Kalaupun memang udah makannya telat misalnya pulang kantor atau apa. Jadi posisi tidurnya tadi diperhatikan ya, Dok ya. Betul. Apa mungkin tidurnya duduk gitu dikasih diganjal bantal tadi ya, Dok betul, ya. 1-2 bantal. Selain posisi mungkin, oh iya Dok, maksudnya gini kan ada yang bilang tidur tuh bagusnya menghadap ke kanan gitu ya, supaya lebih mengikuti sunnah-sunnah Rasul misalnya kalau yang Muslim. Nah kalau untuk kondisi ada GERD katanya malah lebih bagus menghadap ke kiri ya supaya cairannya itu nggak yang naik ke atas gitu. Apa benar dokter? Sebenarnya kalau menurut saya itu tidak benar ya, itu tidak benar dan memang secara teori pun kalau yang dikatakan sunnah Rasul ke kanan, karena memang itu untuk mencegah tadi sekali lagi GERD kan bisa muncul karena ada penekanan dari tekanan di dalam perut ya. Ketika kita miring ke kanan, itu lambung posisinya di atas. Ya, yang tertekan itu adalah liver. Jadi no problem terhadap tekanan di dalam perut. Justru ketika kita miring ke kiri, lambungnya itu apalagi yang baru terisi itu akan tertekan. Jadi tekanan di dalam lambung itu akan meningkat, itulah yang bisa mencetuskan terjadinya GERD. Kalau posisi yang tadi tidurnya itu, kalau saya sih tidak menyarankan ke kiri ya. Kalau ke kanan masih boleh, dan yang paling penting sebenarnya itu adalah elevasi tadi, ya, meninggikan kepala. Karena yang kita cari adalah efek gravitasinya, agar tidak terjadi balik arah dari isi lambung. Dan terlentang atau boleh kan tidur kan macam-macam posisi, ada yang tengkurap atau apa gitu ya Dok. Yang penting sebenarnya lebih perhatikan elevasinya tadi betul, itu aja elevasinya ya. aja seperti itu. Baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya Dok ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Fitri Nila Alresna SPPD, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Permata Depok, masih membahas seputar GERD. Dan Dr. Nila dilanjutkan kembali. Satu pertanyaan lagi, alhamdulillah masih bisa tertampung untuk dokter beri tanggapan. Ini dari Firda dari Lampung, Dok. Pertanyaan seperti ini, dokter, saya sering merasakan sakit yang amat menusuk tajam di dada kiri saya secara tiba-tiba. Itu kenapa Dok? Apakah GERD atau jantung? Tolong penjelasannya, terima kasih. Ada kata-kata menusuk tajam di dada kiri dan tiba-tiba begitu ya. Nah kalau GERD itu bagaimana juga? Jantung juga bagaimana? Terus juga tadi triggernya itu ada aktivitas apa sih sebelumnya? Ini kan yang dokter tadi sempat menjelaskan juga untuk Pak Sahril ya. Tapi ini bagus juga, ini berkaitan juga dengan pertanyaannya Firda dari Lampung, Dok. Ya, jadi sebenarnya kalau GERD itu tidak sesuatu yang tiba-tiba gitu ya. Jadi dan rasanya bukan nyeri seperti ditusuk gitu, tapi rasanya seperti panas seperti yang dijelaskan. Memang saya sampaikan lagi bahwa GERD itu sebenarnya tidak ada yang mengancam nyawa. Justru memang yang mengancam nyawa seperti yang disampaikan sebelumnya, memang serangan jantung itu yang sangat mengancam nyawa. Artinya harus segera dilakukan tindakan kalau misalkan pasien-pasien itu mengeluh serangan jantung. Sebenarnya nyeri jantung sendiri pun bukan nyeri seperti ditusuk yang bisa ditunjuk gitu ya. Dia tuh ngerasanya tuh di mana ya Dok? Oke di sini deh, nggak enak gitu. Oh nggak bisa ditunjuk? Nggak bisa, nggak. Kalau bisa kita tunjuk, itu biasanya itu permasalahannya radangnya lokal tuh. Entah itu permasalahannya di otot, jaringan ikat, ataukah ada di sini kan antara tulang iga dan dada kan, tulang dada depan itu ada banyak jaringan ikat tuh. Ada peradangan di situ, itu bisa saja terjadi. Jadi kalau misalkan saya membaca itu seperti ditusuk dan bisa ditunjuk arahnya di mana, itu unlikely banget penyebabnya adalah GERD dan sepertinya sih bukan jantung. Walaupun wawancara lebih lanjut nih mengenai ini wajib dilakukan karena yang paling emergensi dan harus diterapi segera itu yang serangan jantung. Kayak kurang gitu. Lebih begitu ya. Oke deh, ini untuk Firda, insya Allah jawabannya sudah sangat
membantu gitu ya. Sekarang dilanjutkan kembali seputar, ini karena waktunya terbatas ya, sebelum closing statement, aku mau dokter memberikan tips-tipsnya deh kalau begitu untuk bagaimana meningkatkan atau mengelola si GERD ini ya, terutama ya kan banyak yang mungkin work from home gitu kan, pola hidupnya bisa aja tidak sesehat atau bahkan jadi jauh lebih sehat ya, kita nggak tahu juga sih, tapi kan tiap orang pasti kebiasaannya tuh macam-macam gitu ya dok ya. Artinya gini, pengaturan pola makan dari segi waktunya gitu ya, terus juga jenis yang dimakan, artinya jenis, jadwal, jumlah barangkali ya. Apalagi dengan ada keluhan GERD ini, kita untuk menghindari kekambuhan atau barangkali belum sampai terjadi GERD tapi kita mau mencegah nih, karena kalau dengar-dengar kok sepertinya sangat mengganggu produktivitas ya. Aku nggak mau sampai mengalami itu gitu ya. Jadi bagaimana maintenance-nya juga dengan mungkin tadi ya pengaturan pola makan ataupun aktivitas olahraga dan lain-lain yang dianjurkan begitu dokter. Betul. Jadi selama pandemi ini yang banyak WFH itu memang ada salah satu profesor di Universitas Indonesia yang melakukan evaluasi antara sebelum pandemi, sedang pandemi, sampai beberapa bulan setelah pandemi. Memang justru selama WFH itu GERD itu semakin banyak kambuh. Oh alah. Pasien penderita-penderita GERD yang banyak sering di rumah itu pola makannya jadi lebih banyak duduk, terus habis kayak gitu ngemil sana, ngemil sini, tidak memperhatikan kandungan dari makanannya, makan pun jadi tidak teratur, kayak gitu kan. Aktivitas fisik jadi kurang, otomatis berat badan jadi naik, karena kan tadi obesitas juga menyebabkan GERD lagi gitu kan, obesitas menyebabkan GERD. Jadi saran saya memang ketika WFH itu makan yang untuk GERD yang paling penting adalah makan tepat pada waktunya. Kalau ada yang bilang makan kecil tapi sering tuh sebenarnya salah. Yang paling penting itu adalah tepat pada waktunya. Jadi kalau misalkan makan kita 3 kali sehari, ya tetap makan 3 kali sehari pada waktunya. Seperti itu. Untuk porsinya juga tadi yang saya jelaskan tidak overfeeding. Jadi kalau sudah mulai merasa kenyang, itu memang kan wajib konsultasi sama dietitian ya, berapa kilokalori yang harus dimakan. Tapi itu kalau misalkan kita sudah mulai merasa agak kenyang, sebaiknya berhenti seperti sunnah ya, berhenti makan sebelum kenyang. Itu memang ada tujuannya sebenarnya untuk mencegah terjadinya GERD ini. Begah gitu kan. Terus pilihan-pilihan makannya kalau memang sudah ada GERD yang tadi saya sebutkan, yang asam, yang pedas, lalu yang yang banyak lemaknya, yang berkeju-kejuan, yang ada alkoholnya, itu sebaiknya sebisa mungkin dihindari kayak gitu. Kalau misalkan ada kita lagi WFH makan tersebut, ya otomatis akan kambuh. Kalau untuk aktivitas fisik tidak ada yang khusus untuk GERD, tapi tujuan aktivitas fisik di sini adalah untuk menjaga indeks massa tubuh yang ideal. Ya, itu yang paling penting dan mencegah terjadinya overweight atau obesitas. Dan untuk juga intinya mengelola olah jiwa olahraga gitu supaya pikiran juga nggak stres gitu. Benar sekali Mbak Rini. Baik dokter, karena waktunya juga terbatas ya. Jadi closing statementnya kalau begitu dokter, singkat saja mengenai GERD ini, silakan. Ya, jadi GERD atau gastroesophageal reflux disease ini merupakan suatu penyakit yang bisa dicegah. Bisa dicegahnya mudah dengan modifikasi gaya hidup. Jadi jangan khawatir jika teman-teman semua di sini memiliki keluhan, misalkan rasa terbakar di ulu hati yang menjalar hingga ke dada dan keluhan-keluhan lainnya, dan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis. Ya, jangan khawatir karena walaupun di saat pandemi seperti ini pelayanan di rumah sakit pun sebenarnya sudah cukup aman untuk berkonsultasi. Karena kalau semakin lama dibiarkan ya tadi komplikasi dari GERD juga sangat banyak sekali Mbak Rini. Seperti itu. Kalau lebih seperti itu ya Dokter Nila, terima kasih telah berbagi ilmu di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses, berkah selalu untuk dokter dan ilmu Dokter Nila selalu ya. Iya, baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.